Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku tercinta. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, tetap sehat, tetap semangat, dan terbebas dari virus corona ya. Mudah-mudahan segera berakhir dan kita bisa bertatap tatap muka lagi seperti biasanya. Menjawab request dari anak-anak semuanya yang ingin pembelajaran kita menggunakan video, maka kali ini saya mencoba untuk membuat video. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berjumpa lagi walaupun lewat video. Baiklah, pada pelajaran pertama, pada bab pertama ini kita membahas masalah hakim, hukum, mahkum fih, dan mahkum alaih. Baiklah, silakan disimak. Yang pertama adalah hakim. Siapa itu hakim? Hakim adalah seseorang atau siapa yang berhak mengeluarkan hukum atas perbuatan manusia atau af'al dan atas benda-benda atau al-asya. Artinya siapa itu hakim? Yaitu orang yang mengeluarkan hukum. Tapi kalau di dalam Islam yang disebut hakim di sini itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau dalam peradilan Islam yang disebut hakim adalah orang yang mengadili. Selanjutnya adalah hukum. Apa itu hukum? Hukum adalah hitab pencipta atau hitab Allah, syariat, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang mengandung suatu tuntutan atau pilihan yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu yang lain. Jadi nanti kamu akan ketemu, kalau dulu di kelas 10 atau kelas 11 sudah pernah dibahas masalah ini. Nanti kamu akan ketemu kenapa sih ada wajib, kenapa ada sunnah, kenapa ada mubah, makruh, haram. Kemudian hukum itu terjadi karena adanya syarat, adanya sebab, adanya penghalang, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah mahkum fih. Apa itu mahkum fih? Mahkum fih adalah objek hukum, yaitu perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syar'i yang bersifat tuntutan mengerjakan, tuntutan meninggalkan suatu pekerjaan, memilih suatu pekerjaan, dan yang bersifat syarat, sebab, halangan, azimah, rukhsah, sah, serta batal. Jadi intinya mahkum fih ini adalah objek perbuatannya atau perkara yang dihukumi. Misalnya kalau kita bahas sholat, maka yang dimaksud mahkum fih ini ya sholatnya, bukan orang yang mengerjakan sholat, tapi perbuatan sholatnya. Berikutnya adalah mahkum alaih. Apa itu mahkum alaih? Yaitu seseorang yang dikenai hitab Allah Subhanahu wa taala atau sering disebut dengan mukallaf. Siapa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang yang baligh dan berakal. Artinya apa? Dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia sudah dikenai suatu kewajiban dan tidak dapat meninggalkannya selama dia masih tetap berakal dan hidup. Baiklah, mari kita lanjutkan. Yang pertama kita bahas masalah hakim. Kalau tadi sudah disampaikan ya pengertian hakim itu apa. Jadi hakim, pengertian hukum menurut ulama usul fikih ialah firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Ini mengisyaratkan bahwa al-hakim ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama telah sepakat, bahkan seluruh umat Islam, bahwa al-hakim ialah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada syariat atau undang-undang yang sah melainkan dari Allah. Jadi sumber utama kita adalah Al-Quran. Siapa yang menciptakan Al-Quran? Al-Quran itu diturunkan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril. Berarti pemegang utama hukum atau sumber syariah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang artinya syariah atau hukum itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenapa Allah disebut hakim. Selanjutnya hukum atau al-ahkam.
Sebagaimana yang kalian tahu, dulu waktu kelas 10 atau kelas 11 itu sudah dibicarakan ya mengenai hukum syar'i. Pada kesempatan kali ini saya tinggal mengulas sedikit-sedikit. Jadi hukum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum ta'lifi. Hukum ta'lifi itu apa sih? Yaitu khitab syar'i yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan oleh para mukallaf atau untuk ditinggalkannya, atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan dan ditinggalkannya. Hukum taklif ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah perbuatan-perbuatan yang wajib. Wajib ini berarti mengandung sesuatu yang diperintahkan, mengandung tuntutan untuk dilaksanakan. Contohnya apa? Sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mandub. Mandub itu sama seperti sunnah. Artinya hukum ini mengandung anjuran untuk dilaksanakan, bukan tuntutan tapi anjuran untuk dilaksanakan. Perbuatan yang masuk kategori mandub itu contohnya apa, Bu? Contohnya sedekah, wakaf, infak, menolong orang, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah haram atau tahrim, yaitu sesuatu yang mengandung tuntutan untuk ditinggalkan atau larangan. Contohnya apa? Berbuat zina, minum khamr, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat adalah makruh. Makruh berarti mengandung anjuran untuk ditinggalkan. Kalau tadi mandub kan anjuran untuk dilaksanakan. Kalau makruh itu anjuran untuk ditinggalkan. Contoh perbuatan makruh misalnya setelah wudhu kalian makan, kemudian mau sholat makan dulu. Nah ini kan makruh. Kenapa makruh? Nanti ketika sholat tiba-tiba di gigi itu ada sisa-sisa makanan atau sisa-sisa minuman yang manis, kemudian kamu sayang untuk membuang. Nah ini kan jadi perbuatannya masuk kategori makruh. Yang terakhir, yang kelima, hukum ta'lifi adalah mubah. Apa itu mubah? Yaitu hukum atau perbuatan yang mengandung pilihan antara melakukan atau meninggalkan. Tidak ada konsekuensi apapun. Kalau mau meninggalkannya silahkan, mau dilakukan juga silahkan. Hukum yang kedua yaitu namanya hukum wad'i. Apa itu hukum wad'i? Yaitu khitab syara yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu itu adalah sebagai sebab, syarat, atau penghalang sesuatu. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sebab. Sebab contohnya apa, Bu? Sebab itu contohnya hukuman kisos menjadi penyebab dari seseorang yang membunuh orang lain. Hukuman rajam menjadi sebab seseorang menjadi sebab seseorang yang melakukan zina. Zina apa? Zina muhson. Kemudian dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, masuk kategori yang kedua adalah syarat. Syarat contohnya apa, Bu? Contohnya itu wudhu. Berwudhu merupakan syarat sah sholat, atau bersuci merupakan syarat sah sholat. Masuk waktu zuhur merupakan syarat sah melaksanakan sholat zuhur. Kemudian dan lain sebagainya, nanti kamu bisa lihat di bahan ajar atau di buku-buku kalian di kelas 10 atau 11. Kelas 10 atau 11 kalian bisa buka lagi. Kemudian yang terakhir adalah mane. Mane itu penghalang. Contohnya mane itu pokoknya menjadi sesuatu yang menyebabkan seseorang terhalang-halangi mendapatkan hukum. Contohnya membunuh menjadi penghalang seseorang mendapatkan warisan. Haid menjadi penghalang seseorang melaksanakan kewajiban yaitu sholat atau berpuasa, dan begitu seterusnya, bisa dicari lagi.
contohnya. Selanjutnya kita bahas masalah mahkum fih. Adapun syarat sahnya tuntutan dengan perbuatan disyaratkan dengan adanya 3 syarat. Jadi tadi sudah dibahas ya bahwa mahkum fih itu adalah objek atau perbuatan yang dikenai hukum. Jadi sesuatu yang diwajibkan yang dianjurkan, diwajibkan atau dilarang untuk mukalaf. Jadi perbuatannya. Nah, syarat sahnya tuntunan dengan perbuatan disyaratkan dengan adanya 3 syarat. Yang pertama, perbuatan itu benar-benar diketahui oleh mukalaf sehingga dia dapat mengerjakan tuntutan itu sesuai yang diperintahkan. Misalnya ada sesuatu yang diwajibkan, syarat sesuatu itu dilakukan oleh mukalaf. Mukalaf tersebut harus paham, harus tahu perbuatannya itu apa. Kalau nggak tahu, ya nggak wajib. Contohnya begini, kategori orang yang tahu itu terus kemudian dia wajib melaksanakan, kan dia punya akal. Kalau dia tidak punya akal, berarti ketika dia lihat orang sholat, mungkin di benak dia melihat orang jengkulit gitu saja. Berarti kan dia tidak paham orang itu melakukan apa, maka orang tersebut tidak dikenai kewajiban. Anak kecil juga demikian, ketika dia masih umur 2 tahun atau 3 tahun, melihat orang sedang berpuasa, melihat orang yang sedang sholat, melihat orang yang sedang zakat, mereka tidak paham apa yang dilakukan, maka anak-anak kecil inilah tidak mendapatkan tuntutan hukum atau kewajiban. Kemudian yang kedua, tuntutan itu keluar dari orang yang punya kuasa menuntut atau dari orang yang wajib diikuti hukum-hukumnya oleh mukalaf. Berarti tuntutan ini atau perintah ini datang langsung dari yang berkuasa. Tadi siapa yang disebut orang yang berkuasa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang dari syar'i, datang dari syarak, datang dari syariat. Nah, hukum itu kan berasal dari Al-Quran. Nah, yang membuat Al-Quran siapa? Yang membuat Al-Quran adalah Allah. Maka tuntutan itu datang dari Allah, bukan dari yang lain. Kalau tuntutan itu datang dari yang lain, ini namanya perintah ya. Perintah itu bisa datang dari bos. Kalau yang punya kuasa bos, maka kerjakan yang dilakukan bos. Yang punya kuasa adalah kepala sekolah, maka kerjakan yang. Nah, ini kan yang menuntut itu orang yang lebih berkuasa, yang dituntut orang yang di bawahnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kuasa. Allah menuntut kita sebagai umat muslim untuk mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Jadi tuntutan itu datang langsung dari yang punya kuasa. Berikutnya adalah perbuatan yang dituntut ialah perbuatan yang mungkin bisa dilakukan. Kalau perbuatan itu tidak mungkin dilakukan, maka tidak dapat dituntut. Contohnya apa? Contohnya mengambil bulan. Nggak bisa mengambil bulan, seseorang tidak mampu ya, maka tidak ada kewajiban seperti itu, tidak ada. Atau mengumpulkan tidur dan bangun dalam satu waktu, itu pun tidak bisa. Maka kewajiban-kewajiban semacam itu tidak pernah ada. Jadi kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu masuk akal dan bisa dilakukan oleh umatnya. Selanjutnya adalah mahkum alaih. Secara etimologi, mukalaf berarti yang dibebani hukum. Dalam usul fikih, istilah mukalaf disebut juga mahkum alaih atau dalam subjek. Orang mukalaf ialah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangannya. Apabila ia mengerjakan perintah Allah, maka ia mendapatkan pahala. Sebaliknya, apabila ia meninggalkan perintah Allah, maka ia akan mendapat resiko dosa dan kewajibannya belum terpenuhi. Jadi pada intinya, mahkum alaih ini siapa sih? Mahkum alaih ya kita ini, mukalaf. Nah,
Kategori mukallaf syaratnya adalah baligh dan berakal. Ketika seseorang itu sudah baligh dan juga berakal, maka dia memiliki kewajiban melaksanakan segala perintahnya. Dan apabila meninggalkan, maka belum tuntas kewajibannya dan dia justru mendapatkan dosa. Lalu mengenai sahnya memberi beban kepada mukallaf, dalam syarat disyaratkan 2 syarat. Yang pertama, mukallaf dapat memahami dalil taklif, artinya dia paham pekerjaannya, artinya dia paham perintahnya. Kalau nggak paham, ya percuma, tidak dapat melaksanakan. Jadi kayak misalnya ada orang disuruh A, tapi dia nggak tahu pekerjaannya apa, maka jadinya ya nanti bisa jadi tidak sesuai dengan harapan. Maka seorang mukallaf itu harus paham dulu apa yang dibebankan, apa yang disyariatkan, apa yang harus dikerjakan, apa yang diperintahkan untuk dilaksanakan. Yang kedua, mukallaf ialah orang yang ahli sesuatu yang dibebankan kepadanya. Artinya orang yang mengerjakan itu, perintah itu adalah orang yang benar-benar sesuai atau ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya itu begini loh. Mukallaf tadi kan saya bilang ke kalian ya, mukallaf itu kan syaratnya baligh dan berakal. Berarti kalau perintah itu sholat, maka orang tersebut paham sholat itu apa dan bisa mengerjakan. Lah kalau anak kecil, akalnya belum sempurna dan dia juga tidak paham sholat itu apa, maka apa yang terjadi? Nanti sholatnya juga tidak akan sempurna dan justru nanti akan tidak sah sholatnya. Maka harus paham dan harus benar orang yang memang mampu untuk mengerjakan. Berikutnya, hubungan antara hakim, hukum, mahkum fi dan mahkum alaih. Ada sebuah contoh, sholat diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Maka di situ bisa kita tarik sebuah kesimpulan, siapa itu hakimnya? Hakim di sini adalah Allah, karena yang memerintahkan sholat itu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hukumnya adalah kewajiban sholat. Jadi hukumnya adalah wajib tadi. Tentang kewajiban sholat. Sedangkan mahkum fihnya itu adalah perbuatannya atau objeknya yang dihukumi. Apa itu berarti? Sholatnya. Sedangkan mahkum alaih adalah umat Islam atau mukallaf yang diperintahkan, yang mendapatkan beban hukum. Baiklah anak-anakku semuanya, saya kira itu dulu. Nanti kita lanjutkan pada materi-materi yang selanjutnya. Mudah-mudahan saya diberikan kesempatan untuk membuat video lagi agar kalian lebih paham. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Apabila ada pertanyaan silahkan bisa tanya langsung ke WA saya. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, ya. Jadi masih tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.